Di Solo, beberapa waktu yang lalu, Amin Rais menyerukan untuk melakukan jihad melengsarkan Presiden Jokowi. Ia mengajak masyarakat untuk melawan pemerintahan Jokowi. Ia menyerukan supaya setiap waktu subuh dan zuhur saat kumandang azan ditambahkan hayya 'alal jihad. Kalimat azan hayya 'alal jihad, kata Amin Rais, merupakan kode perjuangan melengsarkan Jokowi. Kumandangkan saat subuh dan zuhur, ujarnya. Cara-cara politik yang culas seperti ini karena tidak mungkin bisa dipertanggungjawabkan secara akal sehat. Maka simbol-simbol agama digunakan untuk membungkus kebusukan politik kebencian. Orang memiliki akal sehat dan nalar yang baik pasti akan menolak semua bentuk politisasi agama. Hanya orang-orang bodoh yang bisa dipengaruhi dengan petuah-petuah agama lalu ikut-ikutan larut dalam kebencian dan kedengkian. Jika engkau ingin menguasai orang-orang bodoh, bungkuslah semua hal yang batil dengan kemasan agama. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam, Om Swastiastu. Namo Buddhaya, salam kebajikan, dan salam sejahtera untuk kita semua. Saudaraku sebangsa dan setanah air, hampir setiap hari kita diperdengarkan dengan berita tentang kebencian kepada Bapak Presiden Insinyur Haji Joko Widodo. Namun, bagi Joko Widodo itu hanyalah masalah kecil. Aksi people power dilakukan oleh Amin Rais dan kawan-kawan. Bahkan Presiden Joko Widodo dicaci maki dengan kata-kata yang tidak sopan oleh Rocky Gerung dengan bahasa bajingan yang tolol. Tetapi semakin Presiden Joko Widodo dicaci maki, rakyat Indonesia malah semakin kagum dengan Presiden Joko Widodo ini. Dalam muatan video saya kali ini, saya ingin menghadirkan ke hadapan pemirsa sekalian tentang cuplikan-cuplikan video yang datangnya dari bumi Cendrawasih. Bagaimana caranya mereka menyambut seorang Presiden Joko Widodo, dan bagaimana caranya mereka mengucapkan syukur dan terima kasih kepada seorang Presiden Joko Widodo. Apresiasi-apresiasi yang dilakukan oleh anak-anak Papua ini menurut saya sangat luar biasa dan semestinya patut dijadikan contoh untuk kita generasi muda di bangsa ini. Saudara, saya berharap bahwa dalam muatan video saya kali ini bisa menginspirasi kita bagaimana caranya kita untuk menghormati para pemimpin kita. Tanamkanlah dalam diri kita pribadi yang tahu bersyukur dan tahu berterima kasih. Politisasi agama hanya bisa dilakukan oleh orang-orang yang bodoh, orang-orang yang tidak punya nalar dan tidak punya akal sehat, sehingga segala sesuatu, segala kebodohan itu dibungkus dengan nilai agama. Tetapi yang sebenarnya, kita rakyat Indonesia, kita orang-orang yang taat akan konstitusi di bangsa ini, semestinya kita harus tetap mengedepankan nilai-nilai demokrasi yang sudah diwariskan dari para pahlawan bangsa. Untuk lebih jelasnya, mari kita bersama-sama menyimak cuplikan-cuplikan video berikut ini. Semoga menjadi inspirasi bagi kita semua. Selamat menyaksikan. Lebih baik dianggap orang bodoh, tapi tahu cara memanusiakan manusia yang selalu mengutamakan etika, daripada dianggap orang pintar, tapi selalu merendahkan orang lain dan menganggap dirinya paling tinggi. Begitulah pepatah yang dilontarkan oleh Bapak Presiden Insinyur Haji Joko Widodo ini. Terharu memang bagi saya yang rakyat jelata ini. Kata-katanya yang sangat bijaksana dan sangat luar biasa.
merenungi bersama. Dalam muatan video ini kita bisa melihat bagaimana seorang Presiden Joko Widodo disambut oleh orang-orang Papua. Luar biasa. Rocky Gerung, deloken lho. Iki zamane Pak Jokowi. Zamane Soeharto gak ono. Zamane SBY belas. Zamane Pak Jokowi tok iki. Dalan pucuk gunung lho. Pucuk gunung, pucuk sawah. Pelosok dicor kabeh iki. Lano. Aja kaken cangkem. Ki Rocky nyotot tok iso cangkemmu. Cangkem bosok. Ki Rocky delon ki. Ya kan, people power gitu, yang datang 100 orang dan seterusnya itu blunder pada dirinya sendiri gitu. Lagi pula ya, people power itu bukan diceramahkan gitu, people power itu bukan dipidatokan kan, people power itu bukan juga di apa namanya itu ya, ditayangkan di YouTube. People power itu adalah satu gerakan yang muncul dengan sendirinya kalau setiap publik merasakan hal yang sama gitu, seperti yang pernah kita alami tahun segini. Saya sih tidak mau mengatakan Anda jangan melakukan itu macam-macam, silakan aja, itu kan kebebasan, tapi Mbok ya, pakailah cara yang memungkinkan dilihat orang secara elegan dan tidak kembali menjadi bulian terhadap diri gitu loh ya. Jadi nggak perlu ada namanya people power, tapi Anda jelaskan apa saja katakanlah yang kerusakan di dalam perspektif. Masyarakat begitu antusias ya menyambut kedatangan Presiden Joko Widodo ini. Luar biasa. Ini kalau tidak salah di Bali ya, kunjungan Presiden Joko Widodo ke Pulau Dewata, Bali. Kenapa ibu kota negara tidak dipindahkan saja ke Papua? Kenapa ibu kota negara tidak dipindahkan ke Papua? Iya, Indonesia ini sangat besar sekali. Ya. Dari Papua sampai ke Aceh, dari Sabang sampai Merauke, ya, sangat luas sekali. Nah, kalau dipilih yang timur, ya kan, nanti kalau ibu kotanya dipilih di Papua, yang dari Aceh ke Papua itu kalau ke sini jauh sekali, 9 jam dari Aceh ke Papua. Naik pesawat loh itu. Kalau naik kapal bisa berminggu-minggu ya. Jadi dipilih ibu kota itu di tengah-tengah, sehingga dipilih Nusantara di Kalimantan, di tengah-tengah, dari timur dekat, dari Papua dekat, dari Aceh juga dekat, di tengah, dari utara juga dekat, dari selatan juga dekat. Itu. Jadi dipilih di tengah-tengah. Udah. Randu, tegakkan kepalamu. Sebentar lagi namamu akan dikenal sebagai pahlawan Mataram.
prajurit-prajuritku yang gagah. Dengan berat hati, aku harus menitipkan perjuangan ini kepada kalian. Perang ini bukan untuk ingsun. Ini perang suci. Untuk meneruskan perjuangan Mahapatih Gajah Mada dalam menyatukan Nusantara. Dengan menyebut Asmo Gusti Keng Agaryo Jagat, aku titahkan kalian untuk mukti utawa mati neng Sunda Kelapa. Ini adalah cuplikan video ketika Presiden Insinyur Haji Joko Widodo tiba di Johannesburg, Afrika Selatan ya. Kita bisa menyaksikan bagaimana penyambutan terhadap Bapak Presiden Joko Widodo ini di negara Afrika Selatan ini. Oh, disambut dengan tarian ya. Oh, ada orang-orang Indonesia juga di sana ya. Luar biasa memang Presiden Joko Widodo ini. Oh, dikasih bunga juga. Semakin banyak orang yang membenci Bapak Presiden Joko Widodo, tetapi semakin banyak pula orang-orang di negara Kesatuan Republik Indonesia, bahkan di negara lain yang mencintai Bapak Presiden Joko Widodo. Saudaraku sebangsa dan setanah air, terkadang saya berpikir begini, hati dari seorang Presiden Joko Widodo itu terbuat dari apa ya? Seringkali dia dicaci maki, seringkali dia dihina-dina, tetapi Joko Widodo selalu tabah. Dia tetap menunjukkan sikap kebijaksanaannya. Itulah hebatnya dari seorang Presiden Joko Widodo. Saya kagum dengan sosok presiden yang satu ini. Presiden yang selalu merakyat. Presiden yang tidak banyak bicara. Walaupun orang-orang mengatakan bahwa Joko Widodo tidak bisa berbahasa Inggris. Joko Widodo ijazahnya palsu. Ada hal-hal lain juga yang dicaci maki oleh orang-orang Indonesia. Satu hal saya mau katakan bahwa orang-orang yang benci dengan Bapak Presiden Joko Widodo adalah orang-orang yang mentalnya sudah rusak. Orang-orang yang sudah frustrasi.
orang-orang yang rasa sakit hatinya sudah akut. Merekalah manusia-manusia yang tidak tahu bersyukur dan tidak tahu berterima kasih atas apa yang telah dilakukan oleh seorang Presiden Joko Widodo dalam membangunkan, dalam mensejahterakan bangsa dan negara ini. Bagaimana tidak, di negara orang lain, Joko Widodo disambut dengan begitu meriahnya. Tetapi di negara sendiri masih ada manusia-manusia laknat, manusia-manusia pengkhianat, manusia-manusia munafik yang selalu benci dengan Bapak Presiden Joko Widodo. Saudaraku sebangsa dan setanah air, semoga saja cuplikan-cuplikan video tadi bisa menggugah hati kita, bisa menambah wawasan kita, agar kita bisa menjadi pribadi yang tahu bersyukur dan tahu berterima kasih atas apa yang telah dilakukan oleh pemerintah, khususnya dalam mensejahterakan bangsa ini. Joko Widodo mungkin salah satu presiden yang selalu dipuja-puji oleh rakyatnya. Ini adalah fakta. Tidak semua presiden di bangsa ini bisa disambut secara meriah seperti Bapak Presiden Joko Widodo ini. Dan hampir tiap kali ketika saya menyimak video kunjungan Presiden Joko Widodo ke daerah-daerah, pasti selalu disambut dengan meriahnya oleh masyarakat. Masyarakat begitu antusias menyambut Bapak Presiden Joko Widodo ini dengan berbagai macam cara yang mereka tunjukkan. Inilah bukti bahwa seorang Joko Widodo memang sangat luar biasa dan tak akan tergantikan oleh siapapun. Sosok seperti Joko Widodo ini memang sangat langka di bangsa ini. Tidak semua pemimpin bisa kita jumpai seperti Bapak Presiden Joko Widodo. Semoga saja di pemilu 2024 nanti, kita rakyat Indonesia bisa memilih pemimpin yang bisa menggantikan Bapak Presiden Joko Widodo ini dengan penuh ketelitian, dengan hati nurani, tanpa ada paksaan atau iming-iming apapun dari orang lain. Memilih pemimpin di tahun 2024 nanti adalah sebuah pekerjaan berat bagi kita semua. Sebuah pekerjaan berat. Bagaimana caranya kita bisa memilih pemimpin agar bisa melanjutkan legasi dari Bapak Presiden Joko Widodo ini. Berbagai macam proyek, pembangunan infrastruktur, dan lain sebagainya terus dilakukan oleh Bapak Presiden Joko Widodo. Walaupun bagi sebagian orang menilai bahwa semestinya detik-detik menjelang masa akhir tugasnya ini lebih banyak istirahat, tetapi tidak untuk seorang Jokowi. Semoga saja cuplikan-cuplikan video tadi dapat menyadarkan kita juga agar kita semakin peka, agar kita semakin peduli, agar kita tidak menjadi pribadi yang antipatik dengan dunia politik, khususnya kepada kaum milenial dan generasi Z. Mari kita terlibat aktif dalam dunia politik. Hal ini sangat penting karena maju dan tidaknya bangsa ini, kitalah generasi penerus bangsa yang harus bekerja keras, yang harus melanjutkan, yang harus merawat apa yang telah dikerjakan, apa yang telah dirintis oleh pemerintah sebelumnya. Tetaplah semangat, tetaplah kita kawal Bapak Presiden Joko Widodo sampai di akhir masa tugasnya. Saya Sainai dari Provinsi Nusa Tenggara Timur, saatnya kita yang rakyat jelata harus berani untuk bersuara. Salam hormat,
Salam NKRI.